Terutama buku kita nomor 420 ayat 1 ayat 5. Nasa amang pagkakanyang pambuhay tunang terus itu rumah musiranya Yesus Romahu ayat 1 ayat 5 tadi rumah Yesus Romahu Tuhan Unang Dewa Tinggalkan Masuk Maturaki Totong Maingadi Lasmi Rohana Bebe Aturan Sasudi Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami pada hari ini untuk bertemu kembali, untuk melangsungkan sermon ya Tuhan, untuk membicarakan firman-Mu yang akan disampaikan di pertemuan-pertemuan kami berikutnya. Juga kami akan membicarakan hal-hal yang penting dengan kuliah ini. Bapa di sorga, berkatilah ya Tuhan acara kami pada hari ini. Tuhan berkati pada Bapak pimpinan acara ini pada hari ini, yaitu Amang Pendeta Simon Manurung serta Amang calon pendeta Amang calon pendeta kami serta Amang Preses kami. Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami yang akan melangkah ke sini ya Tuhan. Engkau berkati di perjalanan. Dan berkatilah agar semuanya lancar, tidak kurang suatu apapun. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami, para ama Inga Parhalado yang tidak bisa atau berhalangan datang pada hari ini ya Tuhan. Kiranya kalau ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan kepada sakitnya ya Tuhan. Apabila ada halangan, Tuhan bekerja agar semua halangan mereka dapat teratasi. Tuhan Yesus, Engkau hadirlah di sini ya Tuhan untuk memimpin acara kami ya Tuhan. Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Engkau beri pengertian pada kami untuk memahami firman-Mu yang terdapat di dalam kitab suci ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa yang kami perbuat. Biarlah Engkau selalu menyertai kami untuk apa yang kami lakukan di setiap harinya. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan utama-utama yang diberikan untuk Kristen untuk sermon tadi bahasa ini menjadi dari katanya Timoteo atas surat di 2 Korintus judul ayat 1-2 1-2 Korintus 20 ayat 2 bacaan masuk sore Maria sebuah sekutu kami atau mengasalkan partilimum masih bergerak dan uji orang Yesus Musa nama tukupi ulinya asal unang mereka Israel untuk mengaku seperti alai dari takkan do ohana sidang airobi sadarium tombol tertutup pada jalan Jepang dijahai langsung dibuka dohe ala holang di dadasan Kristus di pasori Ono damai Lori sadarium yakto kabuki atas alasida Uli atas Musa alai disimula ohana sidang mendapat Tuhani buat nama Pak Pukoni Tuhan Mario Lili dan
Supaya muhita sempurna akan mendalami hasana kami Tuhani, sehukum muhita, pawona mahita dari Dios turubanan, mendapatkan ragam hasana marguru Tuhani itu. Sabdo ujulan kami doakan nabi akasi hedonoto hedan marak kalhan jalan mama nani hakan dibatan hasitomani itu upapa kalhan dari jom hani kerja mulu kami satu najom dia kami dibatan ido sahatna inasahna tu aman andro utawar lahum acahum harusnya menang Indonesia. Kemudian tema di moderator Jauma dan sermon kita. Topik menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Papatal konsol dan mulia menjauhkan. Pendahuluan bagian ini adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana ia membandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru, serta menekankan bagaimana Injil membawa kemuliaan yang lebih besar dan kebebasan bagi orang yang percaya. Surat ini juga dituliskan kepada jemaat Korintus yang pada saat itu mengalami berbagai tantangan, termasuk guru palsu dan pertanyaan tentang otoritas kerasulannya. Paulus menekankan kemuliaan pelayanan dalam Kristus dibandingkan dengan pelayanan di bawah hukum Musa. Penjelasan ayat. Yang pertama, keberanian dalam pelayanan. Paulus mengatakan bahwa karena ia memiliki pengharapan yang mulia, ia dapat bertindak dengan penuh keberanian. Pengharapan ini merujuk pada kemuliaan Injil yang jauh lebih besar dibandingkan kemuliaan perjanjian lama. Ia membandingkan dirinya dengan Musa yang melindungi wajahnya setelah menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Musa melakukan ini agar bangsa Israel tidak melihat kemuliaan yang memudar dari wajahnya. Ini menggambarkan bahwa perjanjian lama memiliki kemuliaan yang sementara dan tidak bertahan selamanya. 2. Selubung yang menutupi hati. Paulus menjelaskan bahwa pikiran orang Israel telah menjadi tumpul sehingga mereka tidak memahami makna sejati Taurat. Sampai saat ini mereka tetap diselubungi ketika membaca perjanjian lama, karena mereka belum melihat bahwa Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Namun selubung itu diambil ketika seseorang berbalik kepada Tuhan. Artinya Kristus membuka mata rohani orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka dapat memahami rencana keselamatan Allah yang sejati. Yang ketiga, kebebasan dan transformasi dalam Roh Kudus. Paulus menekankan bahwa Tuhan adalah Roh, di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan. Dalam konteks ini, kebebasan berarti bebas dari hukum Taurat yang mengikat dan dari dosa yang membelenggu. Kita tidak lagi perlu selubung karena kita bisa melihat dan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang terbuka. Transformasi ini adalah proses yang terus-menerus, di mana kita semakin menyerupai Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Keempat, tidak menyerah dalam pelayanan. Karena Injil membawa kemuliaan yang besar, yang lebih besar, Paulus menegaskan bahwa ia tidak tawar hati dalam pelayanan. Sebagai pelayan Injil, Paulus menolak yang pertama, perbuatan tersembunyi yang memalukan. Artinya tidak ada kebohongan atau motivasi tersembunyi dalam pelayanannya. Yang kedua, berlaku licik. Artinya tidak ada manipulasi dalam menyampaikan Injil. Yang ketiga, memalsukan firman Allah. Artinya ia memberitakan Injil dengan murni dan jujur. Sebaliknya, ia menyatakan kebenaran dengan terbuka, sehingga hati nurani semua orang bisa menilai bahwa pelayanannya tulus di hadapan Allah. Penutup, Paulus ingin menunjukkan bahwa kemuliaan perjanjian baru jauh lebih besar karena membawa kehidupan dan kebebasan dalam Kristus. Ia juga menekankan bahwa pelayanan Injil harus dilakukan dengan kejujuran, ketulusan, dan keberanian tanpa menyesatkan orang lain. Ya, mulai dengan bicara kita, angkau pasal satu kita bahan sermon. Mematatasnya kinangka mainan terhadap ikut di topokong, naburu pada satu pokok
Huria Korintus laho makaposia Tuhani dan kaulon nanti teman-teman berguna. Jalan diterputau di judulnya sumurung nitohonan di badan baru. Kata terutama pengalaman guru di situ dari patoran mana Allah mata botol semuanya sejarah kehidupan si Paulus, orang yang dahulunya yang menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Allah dipilih di badan dari sahabat pada Nabi dari seluruh umat di mana Allah memilih dirinya dari Paulus bersama di Tuhan dia status kurasi di Huria Korintus. Dengan si akan nama Tuhan mengatakan nama kurasi mengatakan nama Yesus namanya tidak ada Tuhan ini. Mari kita asal mengaku Indonesia jalan asal Toma Huria Korintus jalan Sudiaka Mamujuna Markus Roha alamnya menunggu atas di daerah sidang sabun orang alami pasal berikan dari mereka parasnya lagi mengenai kita siapa dalam si Musa atau si Musa di mana iman Musa itu yang mengalami proses perjalanan kedewasaan iman. Karena ujungnya di awalnya Musa itu kan orang yang ganggu karena nada ibadah timbang ada untuk kita berjuang. Ada yang di tanggung jawab Tuhan di awal juga di beberapa persen ini sehingga dia percaya yakin bahwa Tuhan kita memampukan kita dengan tengah-tengah jemaat kita ini atau dan proses kita. Jadi masih ada siap mengalami si Musa tidak fokus seluruh lagi si Paulus asal pengalaman si Musa tidak bisa dapat secara mengarahkan tetapi diyakinkan seperti pengalaman si Paulus tetap mereka percaya bahwa semuanya itu karena mereka Tuhan. Jadi orang pun diganggu Tuhan biarkan perbaikan muli lalu memberitahu dari hal dari kata kasakin atau alam ini dinasahan atau kita ala mengatakan udah nasihat kita dari membaca udah populasium jadi asal gue mau kita tadi senang kalau membahas dari beberapa kita dinasahan awal determin amangan pada determin atau dapat judul determin atau amangan lalu dan determin yang dinasahan akan populasi atau tinggi dinasahan itu hal wama nami ini masih tua yang sampai kepada yang bicara semua. Terima kasih Amang. Ada dua yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama, di sini pada kertas yang diberikan ini juga di Alkitab juga sering kita baca adanya guru palsu, kan? Apalagi Korintus yang pada saat itu mengalami berbagai tantangan termasuk guru palsu. Nah, saya kira kemungkinan bukan hanya di Korintus saja di situ. Nah, seperti kita ketahui ya amalnya banyak sekali pengkhotbah yang bisa kita dengar di YouTube atau yang mungkin kita dengar juga di dimanapun gitu. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana kita mengetahui seseorang itu merupakan guru palsu? Guru di sini barangkali bukan di guru sekolah ya, memangnya kalau menurut saya ya. Guru di sini adalah ya semacam pendeta lah begitu ya. Namanya barangkali ya. Mohon maaf kalau salah ya. Bukan guru sekolah yang dimaksud sini, guru palsu. Maksud saya begini, bagaimana kita mengetahui, mengidentifikasi apakah seseorang itu guru palsu atau tidak? Apakah kalau dia mengatakan tentang Yesus Kristus itu pasti gurunya tidak palsu? Apakah kalau dia tidak mengatakan tentang Yesus Kristus, apakah itu guru palsu gitu? Karena kan seperti kita ketahui kan di zaman sekarang ini kan iblis pun telah berkembang mengikuti perkembangan zaman. Iblis sekarang tidak lagi seram. Kalau seram kan orang sudah takut duluan. Iblis sekarang pun kan tampaknya manis kan gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang yang orang Kristen, bagaimana kita bisa mengidentifikasi apakah seseorang itu guru palsu atau tidak? Itu yang
lagi disunat, karena semua itu telah digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, maksud dari penggenapan hukum Taurat ini kan kalau seperti kita tahu kita tidak lagi bersunat kan, karena kita sudah semuanya sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, artinya sudah digantikan begitu. Nah, sementara hukum Taurat ini kan sampai detik ini kan masih kita bacakan ya amalnya di gereja begitu ya. Dan juga maksud penggenapan hukum Taurat ini apakah sama dengan sunat itu? Artinya kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Yang pernah saya baca itu kan kita tidak lagi seperti orang Israel begitu kan. Nah, kalau waktu itu kan orang Israel itu kan belum ada Yesus Kristus kan, sementara kita kan sudah ada penebus kita Yesus Kristus kan. Apakah kita tidak lagi melaksanakan apa yang dititahkan dari hukum Taurat 1 sampai 10, ataukah masih tetap berlaku? Kalau masih tetap berlaku, lalu apa makna dari Kristus adalah perkenapan dari hukum Taurat itu? Sementara di satu sisi kita tidak lagi disunat karena kita sudah diwakilkan atau digenapi oleh Yesus Kristus. Ya, terima kasih ya. Bagaimana kita ketahui bahwa itu adalah guru palsu? Yang kedua, apa artinya penggunaan hukum Taurat? Apakah itu bisa dilakukan dengan sunat? Atau bagaimana relasinya? Ya, apakah kita tidak lagi melakukan karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus? Anggota kawannya, anggota. Ya, kita sama dulu anggota. Terima kasih kepada yang salah kedua. Yang pertama tadi, bagaimana cara kita mengetahui seseorang itu adalah seorang guru yang palsu. Kalau kita lihat konteks dari naskah sermon hari ini, pada waktu itu Paulus mengetahui bahwa banyak guru-guru yang mengajarkan mereka untuk tidak usah mempelajari apa yang di Perjanjian Baru, apa yang seharusnya dipelajari yaitu firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Mereka mengajari bahwa jemaat di Korintus hanya perlu mempelajari tentang hukum Taurat itu tadi. Tidak usah yang lain. Kalau kau mau jadi Kristen, kau hanya perlu mempelajari apa itu hukum Taurat. Itu yang dikatakan para guru itu. Nah, kalau kita lihat konteks saat ini, saya rasa dengan banyaknya sumber-sumber yang bisa kita baca, mudah sekali kita bisa mengetahui bagaimana seorang guru palsu itu memberikan pelajaran kepada kita. Contoh seperti mengapit si gue yang pernah mengatakan akan terjadi kiamat tahun 2003. Itulah contoh yang sesat menghina. Jadi dengan banyaknya bahan-bahan ajaran-ajaran yang telah kita terima sebelumnya, seharusnya kita sudah bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak. Gampang sekali membedakannya. Intinya, ketika ada guru-guru palsu, kita harus lebih cepat bertindak bagaimana menanggapi hal-hal yang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang apakah hukum Taurat itu tidak perlu dijalankan lagi? Apakah kenapa kita tidak perlu lagi melakukan sunat? Hukum Taurat seperti apa yang digenapi oleh Kristus? Begini, jadi dalam Perjanjian Lama Allah memerintahkan untuk memberikan 10 perintah Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Hukum Taurat itu dibagi menjadi 2. Ada hukum moral, ada hukum seremonial. Hukum moral inilah isinya 10 perintah Allah. Bagaimana 10 perintah Allah ini digenapi oleh Kristus? Kalau dalam Perjanjian Lama, 10 perintah Allah ini yang berbentuk hukuman. Kita melanggar 10 hukum ini, kita akan dihukum. Kita akan menerima akibatnya. Nah, di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menggenapi 10 perintah ini, 10 hukum Taurat ini, di mana tetap ada hukuman, tapi sudah terkandung kasih karunia di dalamnya. Ada pengampunan, ada
keselamatan. Nah, di sini juga dikatakan ketika ada pembaruan hukum Taurat ke Injil, bukan berarti hukum Taurat ini dihilangkan, bukan berarti hukum Taurat ini ditinggalkan, tetap ada. Tapi Tuhan melakukan penggenapan atas 10 hukum Taurat ini. Itu dari hukum moral, dari hukum yang seremonial, isinya ialah seperti korban persembahan, sunat, kemudian makanan yang halal dan haram. Nah, yang pertama adalah korban. Pada zaman Perjanjian Lama, orang-orang pada saat itu diwajibkan untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tapi di Perjanjian Baru, Tuhan memerintahkan kepada kita tidak perlu lagi memberikan korban persembahan, karena Tuhan telah mempersembahkan, mengorbankan dirinya untuk manusia. Yang kedua ada juga setelah tadi korban bakaran, yang kedua sunat. Di Perjanjian Lama orang-orang Yahudi diwajibkan untuk melakukan sunat. Di Perjanjian Baru Tuhan memerintahkan kita untuk tidak perlu lagi melakukan sunat secara fisik, tapi lakukanlah sunat rohani, sunat hati. Jadi yang tidak baik dibuang, lakukanlah yang baik. Jadi bukan sunat secara fisik, tapi sunat secara rohani. Yang ketiga ada juga hukum seremonial, yaitu makanan yang halal dan haram. Pada Perjanjian Lama Allah memerintahkan supaya tidak memakan daging babi, kemudian ikan tanpa sirip dan sisik. Nah, di Perjanjian Baru Tuhan memerintahkan melalui Injilnya bahwa tidak ada lagi makanan haram, melainkan apa yang keluar dari mulutmu, yang tidak dari hatimu, itu yang menajiskan. Nah, kemudian yang banyak lagi yang mengingat tentang hukum-hukum seremonial, seperti yang pernah dikatakan Pendeta Resort, ada istilah namanya lex talionis, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah, di Perjanjian Baru tidak ada lagi istilah demikian, karena Tuhan mengajarkan adanya pengampunan, adanya penolakan atas tindakan balas dendam. Demikian, terima kasih. Ya, Arabapina, ya, aman Sintua TV, saya naik Sintua TV sebelumnya dengan aman secara sebelumnya tidak. Ya, silakan aman. Terima kasih kepada Mas Pendeta Simon sebagai moderator dan juga kepada Pendeta Ando dan kepada mungkin saya bisa sampaikan ini klarifikasi dan firman terkait dengan wilayah 15. Ini ada kaitan dengan wilayah 15. Bahkan sampai hari ini mereka hari ini pada saat itu pada masa Paulus pada saat itu, karena memang mereka tidak terima Kristus pada saat itu, sehingga mereka lebih mempercayai pada kitab Musa sebagai, sehingga seolah ada kondisi. Nah, kondisi sekarang ini bisa kita pakai ayat ini untuk menjelaskan bahwa orang Israel pada saat itu masih sama dengan sekarang. Nah, itu jelas Kristen jadi sudah jelas sekarang. Nah, ayat ini bisa nggak kalau pada masa sekarang itu aja sebenarnya. Di dalam ayat nats ini memang di 2 Korintus 3 ini, ini memang kalau saya baca itu banyak orang mempertanyakan tentang siapa Rasul Paulus, karena dia tidak termasuk kebutuhan, dia sudah keraguan terhadap Rasul Paulus itu. Jadi dari sini saya melihat hanya mempertanyakan bagaimana dia membandingkan Musa itu ya dengan pelayanannya. Ya. Kalau Musa sudah jelas ada dia dari Allah menyampaikan firman Tuhan melalui 10 Taurat. Nah, tapi dalam Paulus ini banyak keraguan karena dia dari dulu adalah orang yang menghukum orang-orang, terutama orang-orang yang
Kristiani gitu, yang Yahudi misalnya. Nah, itu oleh karena itu yang pertanyaan saya, bagaimana dia membandingkan dia dengan Musa? Konektivitasnya bagaimana gitu? Apakah karena Musa memang langsung bertemu dengan Allah, apakah dengan Paulus? Karena dia pada waktu itu hanya mengalami kebutaan gitu kan, pernyataan Allah terhadap Rasul Paulus. Demikian apa? Yang pertama dari Abang Tuhan Sintoa dikatakan tadi ayat 15 sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi kami jelaskan dulu Abang, pada waktu zaman perjanjian lama si Musa ketika dia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan 10 perintah Allah, setelah dia berbicara dengan Allah, wajahnya bersinar terang. Dan karena wajahnya yang bersinar terang itu, jadi orang-orang yang melihat si Musa jadi ketakutan karena wajahnya bersinar itu. Oleh karena itu, Musa menyelubungi wajahnya, menutup wajahnya supaya orang tidak takut. Nah, jika kita lihat di Perjanjian Baru, Paulus mengatakan, Paulus menggunakan analogi. Kenapa Musa menutup wajahnya dengan menyelubungi wajahnya? Karena sinar yang ada di wajah Musa itu sudah mulai redup. Paulus mengatakan bahwa sinar yang ada di wajahnya bukanlah sinar yang kekal, itu adalah sinar yang sementara. Sedangkan sinar yang kekal selama-lamanya, yang memberikan kasih karunia kepada jemaat Tuhan pada saat ini ialah Injil Tuhan itu sendiri. Itu yang dilakukan Paulus supaya jemaat Korintus pada waktu itu mau percaya, mau memahami, mau menganuti perjanjian baru. Nah, apakah ini masih terjadi sampai sekarang tentang orang-orang yang terselubung? Saya rasa masih banyak orang-orang yang terselubung, tidak mau melihat apa yang disampaikan Tuhan dalam perjanjian baru. Namun Tuhan di sini menyampaikan janjinya melalui Paulus bahwa siapapun orang yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan membuka selubung yang ada pada diri orang tersebut. Kemudian sekian untuk pertanyaan dari Amang Siriwan. Kemudian dari Amang calon Tua Siregar, bagaimana cara Paulus membandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru? Bagaimana cara Paulus membandingkan dirinya dengan Musa? Mirip dengan Amang Siriwan tadi bahwa ketika Musa menyampaikan 10 perintah Allah, dia mendapati bahwa wajahnya bersinar. Kemudian ia menutupi wajahnya karena orang-orang takut untuk menjumpai Musa. Nah, di perjanjian baru, ketika ia memberitakan Injil di tengah-tengah jemaat Korintus, ia mengatakan bahwa ia berani, ia tidak mau malu seperti Musa. Kalau di perjanjian baru dia katakan si Musa itu malu. Kenapa dia malu? Karena sinar di wajahnya mulai redup. Berarti sinar itu hanya sinar yang sementara. Sedangkan ini loh yang aku ajarkan untuk kalian, Injil ini, Injil yang kekal selama-lamanya. Jadi aku gak malu, aku berani. Bukan melarang untuk tidak mempercayai hukum Taurat, tapi Tuhan telah menggenapi hukum Taurat itu di mana di Injil-Injil ini. Jadi janganlah terpaku hanya kepada hukum Taurat. Marilah memahami, mari melakukan transformasi dengan roh iman masing-masing. Di mana dalam Injil ini kita semua telah diselamatkan, kita semua telah dibebaskan oleh Tuhan melalui Injil. Terima kasih. Yang pertama di yang kita Simon sama bilang Andrew calon kita anak tanggal 2 itu kita masih tidak satu kita calon kita. Kalau itu kena bersih-bersih mana ulang alam yang diterima tanggal 2 Maret. Nah, apa bilang? Nanya macam itu sedikit kita deh. Allah udah doang doktrin dan berhubungan dengan konfes kita. Narajulu akasto ayat 22 Apostol Paulus tu Korintus dan saya
dinalawi mana berjuru hampir 2 tahun di mana sih dari kau di Undang Apostol di Dulu Sablen di kisah para rasul 18 itu diceritakan dengan sangat baik. Hampir 2 tahun dia perjalanan pertama, kemudian dia berangkat lagi 3 kali dia bolak-balik. Alanita kasto pada dayoni bana tu kuliah Korin. Nah, jalan taboto to masa depan bulan-bulan di sini negara di Opak Kolongan dan orang-orang ini perbedaan pemahaman alat ini takasto di Bandar Apostol Paulus urayan doktrina tu kuliah Korin nama tujahan tu ukuroma kan mulu ajaran doktrin di Apostol Paulus yang lengkap itu ada di Roma, di kitab Roma. Nah, siang Roma itu diuraikan di mana? Tuh Korinus secara khusus mah di Turbuto. Seluruh kemuliaan di singgung Apostol Paulus tuh di bagasan Turbuto alam tarimot tuh seluruh kemuliaan Tuhan di orang gue kan di 21 kayak Sabtu itu kemuliaan Tuhan itu digambarkan seperti api yang menyala. Jadi tidak bina di sini Musa tadi itu mencoba hijau. Engkau tidak akan sanggup melihat kemuliaanku karena barang siapa yang melihat kemuliaanku dia tidak akan sanggup, dia akan mati. Nah, alam itu dina batu buah diri pede batu si Musa dan sampai di mana batu buah beliau ini debata. Nah, nuai di badan dari baru di Korino di badan dari mana roh bahwa hina argani halak naposea nambajalo haregeon ni Tuhan Yesus Kristus to pangondol homon na disot hina argani hadiriota alam to ibadah di Bibuturi ayat 2 ayat 2 ayat surat Kristus Tuhan kan ini sudah pernah makan ayat surat Kristus Tuhan lapatana itu tema ni tahun nasal tua tahun okumene inklusif surat Kristus Tuhan lapatana hadirioto dapat Tuhan surat Kristus Tuhan dabui jinahan jolma dabui tidak jolma. Nah, ilo ubena ilo Apostol Paulus di Turbutos kusuk kurnia mang silitongan kaningan. Apakah memang sampai sekarang ada yang tidak disingkapkan kemuliaan ini? Ada banyak. Puasa, akan hamulion di bata disingkapkan melalui kelahiran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ilo dumi di roh di 2 ayat 4 barang siapa yang telah dibaptis dia mati bersama dengan Kristus dikubur bersama dengan Kristus bangkit bersama dengan Kristus dan kemuliaan Tuhan disingkapkan baginya bagi orang-orang yang telah dibaptis tidak bunyi marhite perdidioni itu di Romawi ayat 4. Nah alam itu sampai sekarang bukan hanya sampai ketika nas ini dituliskan, banyak orang-orang Yahudi yang masih ditutupi, belum disingkapkan kemuliaannya Allah dan majalo hadirioni Yesus nau hehe. Jadi tersembunyi loh, dan tersingkap loh marhide padidion nabadia. Nah, itu hadirioni kita jolma hadiriota di papakan di bataro mangulion na tubagasan hadiriota marhide padidion nabadia. Lausilo diotol profesi pasal 2 ini yang sudah dibaptis itu kemudian Tuhan telah disingkapkan baginya, tidak ada lagi yang tersembunyi konfesi pasal 2 ini. Dan kalau bina-bina tadi singkapkan. Nah, itu nabi orang dia Apostol Paulus di sana. Jalan nama ikut nada suku to makanya tarimo tu pati. Apakah kita masih melaksanakan hukum Taurat sekalipun kemuliaan Allah sudah disingkapkan? Ya. Nanti di Apostol Paulus si Paroto pati saat tu
Haroloni Kristus dalam ketuduh yang berkomatikan Aisi paroko patiki Alegado pulau oportunita hukum Taurat itu bukan jalan keselamatan, tetapi hukum Taurat itu jalan hidup orang yang telah menerima keselamatan. Baik, itu jelas. Artinya nang penong disingkat pun tuau habuliau di bata alai ikon do ulah monokku nabi nanino di bata maki tepati kesapuli. Sekalipun hukum Taurat itu bukan jalan keselamatan, jelas tuh. Karena tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan hanya dengan melakukan hukum Taurat. Anugerah. Nah, tetapi hukum Taurat itu juga adalah jalan hidup orang yang telah menerima keselamatan. Ala di minggu-minggu rapasyo doon, tentu pangtol hononna ima hina arga minggu dalam disingkat por debata kita hamulion dan merhiti-hiti perbidion na bagian. Ala ni ido arga berhita perbidion na bagian jalan bagian siang sakramen kui. Jalan eksapax kui sekali untuk selama-lamanya. Ido benar kadulan do baptis ulang. Jangan dong kompromi di sini. Di pasal 2 itu dong konfesi kita. Kadulan nih. Kita tidak bisa menerima baptis ulang. Allah sehari mati Kristus, sehari terkubur, dan sekali bangkit. Perdidioni ke somonido, perdidioni sekali do untuk selama-lamanya. Nah, alania mengkotamina, tidak menghina harga dimulta. Nautinobus yang telah disingkapkan Allah kemuliaannya, sehingga di doa Apostel Paulus di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Di ayat 10 biji Tuhan itu tadi jalan, ia di situ ini Tuhan ini. Di situ ada roh, di mana ada roh Allah, di situ kemerdekaan. Jadi orang-orang merdeka dari kita. Dan kalau menjadi perkatakan kita, merdeka dalam pikiran, merdeka dalam hati, merdeka di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada hal lagi kesedana tertekan. Alamiah, semua sudah disingkapkan, tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak lagi yang rahasia melalui baptisan kita. Alam ini bagaimana perilaku orang-orang yang merdeka, tentu Indonesia seperti ekonomi hal naposia. Kemerdekaan itu dibatasi oleh hukum kasih Allah. Soalnya itu pasangan kami mampu abang. Iya, kita sama-sama proses. Ya, kira ngasih kok dari sebelumnya, dari Saulima, dari suku-suku ini yang sekalian ini tahu masalah umum. Sampai dikau ibadah di jauh ke depan, masalah hal tersebut menafsirkan Taurat ini berkira. Jadi sampai anak tahun 96 ada larangan itu itu nama dibicarakan dia dulu mencegah mereka seperti itu. Kapsikan lima dari undang-undang. Kalau ini rumah kalau undang-undang kami menjadi hukum dari komunikasi dengan Apostel Paulus Tuhan Korintus dalam tulisan nanti beritakan lagi secara terbuka dan berupaya diri. Dia langsung beritakan itu seorang pengacara. Agar kemuliaan Allah dilihat dari orang biasa. Dia langsung
Mari kita kehadiran di manusia ikut mencoba di satu statement yang luar biasa dari para tamu dari India kepada mereka. Satu statement yang luar biasa di wajah Tuhan Yesus. Allah tidak mengenal waktu seorang di wajah Tuhan Yesus. Dia menemukan yang luar biasa bagi dia. Anak Tuhan Yesus. Masa di orang baru dia tuh udah gereja semuanya, memang udah lupa dan luar biasa di wajah Yesus. Teman-teman, orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Orang Yahudi tidak percaya di Yesus. Allah tidak salah memahami. Ini ilmu tahun. Jadi mau diibadah dari kita puasa percuru bicara Tuhan pagi. Demi malam dosa. Itu kan mak dan itu pihak lebih. Puasa malam dosa itu demi pagi. Karena berkimu pada Rasul tanah Allah. Karena hukum Taurat itu adalah penuntut itu sesuatu dan nggak tahu mana lebih mana satu pagi itu kayak begitu sudah. Jadi hukum Taurat penuntut dan caranya. Jadi harap belum dijawab pagi kita di mana lagi orang yang mengenal diri, maka dia mengakui dosanya. Itu baik setelah pasti baru malu di dosa. Nah, pada dulu hal tentang manusia adalah terpilih. Bagasan orang pada anak itu berbeda, nggak diubah kepada. Jadi dia diubahkan oleh perbedaan Allah. Jadi luar biasa nanti pada Romawi itu luar biasa itu. Jadi harap negara ini bagasan oleh pada amal dia ngasak kaboda ibarat doa Kristus di halaman tidak doa kita berdoa. Anak ini mengenai menurut sakapura dalam diisi kota Bali dari apa ini itu teman-teman masuk jadi korban transformasi itu berubah kalau tak dilihat sakapura dialah orang yang melihat kemuliaan Allah dari kehidupan orang di sorga di mana kita makan masuk gaya manusia mahal dari di mana para tanah saya bola gabi para tanah di mana kuasa kami mulai mana saya bersyukur ya mulai dalam proses ada orang ini pada masyarakat ya bahwa terima kita selalu nang yang pada soal kompresi selalu nama itu nama kontribusi demikian lawan di mata seremoni belas pikiran tapi ada nang baik masih dan moduku PP rumah yang sadar masih dan moduku di baik Amen.
Sendirian dan 12 Bahasa Ipa 5 punya situ aja mandu situ bus namanya bergaul perumahan Silvi Siregar situ aja hari tona bahwa namanya BC Garbo Taju sekolah namanya Tuhan masuk ubat yang tidak ngasih masuk ini itu akan tenaga medis dan keluarga merawat nasi yang kain masuk ke paru Tuhan satu itu belum nasi dari Tuhan jalan bui musim makulau sudah kalau mantan mobil atau musim pasang atau baru mendapat diri usaha yang Tuhan untuk naik buat ayam Tuhan dan bantu angka dari kode contoh kemudian usaha kami untuk mencoba makanan itu sabu sudah akan buat ayam dari buah kami berlawan makulau sudah kalau mau waktu berlawan usaha Tuhan dan untuk binatang itu berserta kurasi manusia itu selalu kurasi manusia Tuhan asal tambahan itu dia baru masuk di batasan dunia nama Tuhan Yesus Kristus kami itu amin. Ya, Tuhan mengenami bahwa kita nanti soal menau binasaha minggu nasalku di batasan pasar Mota di hari Sadarion pada tahun video keluarga Nebal usian kita karena dunia KBC Palembang alam ini tu masalah kami mah tu nasi dan mau pada tahun ini. Para Samaritan pada tahun berdiriku mulia firman Tuhan mengatur sangkat Nabi dan berdoa sahibe mengalami burung dihargai urus malam kali kami pada tahun ke-20 dalam takas pasangan Nabi dan buah-buahan dari Dewapun ke-7 Tuhamu menari kemudian Nabi pada kemudian sehari terbaik Pak dan memberikan waktu masudi dan masuk dan dimoni atau kita resolkan sekali bangun di tanggal 20 Januari tahun 1 dan dikatakan pada laut ada di bagasan istirohat dalam berulupun sudi karena kemudian sudi rumah istirohat jadi dia mengenali kemudian Nabi terus pesan tamira atau melihat saya Nabi sebelum mandikan pada tahun diri di tengah rata atau di pasal tanggal terjulu Allah mengadus rohanani saya sedang rohanani bulat seputar usai sana masuk dan pola arung di batu padi paling bangun pulau semua persepsi manang syukuran lupa bagi di pasir orang Roma inang pada tahun diri di tengah-tengah ya saat mari nanti. Para Samarina mulia tema dengan partikian kami lahu patanda diri nami manginam patanda diriku au ima fika budis kali tando melayani apostle Tuhani sebagai kalau pendeta di HKBP Sungai Kerong Resort Pelaju Jalan Denapang Tubuh Guru Papahan. Nah dua-dua tinggal di Kutaraja Sebongkolong di Paruko. Mungkin soal 5 atas tanda kasih kami oleh Temoras. Ya, jadi mulia teman siang kami keluarga besar Perdita Federasi Holding dan Pengurus Manung Gali Wito Sokong Astana Pengurus Susiangi Sokotannya yang mempresentasi ini atau dapat perkabungan saja ini amin. Oke. Jadi nomor nami Pak nomor nami nomor tidak nami mulai digunakan mulai studi tanya guna turut bunga guna perhatian kami siap Palembang asal nami baik kamu jalan guna kami Hussein
kepada Kapol, mengenai Mason, dengan kekurangan pandangan. Karena belum kita pasangan kami balosni agak ujung bulan kata mulia dia belum pasangan kami ini. Jadi kami untuk penghidupan kami terutama buat kami sebagai serta yang muda asal manakah kami itu tidak usah kami nanti tujuannya dia sebagai serta manakah kami dulu sisa buka di panggil untuk kata ibadah wujud pasangan kami mulai dari pagi dan selalu pula oras saya mau membuat ya Allah sarang lu di baik nasi jangan tidak saya berkata pertanyaan kemudian amal yang sebuah kami kepada kamu ada jauh dari kata amanami dengan dipasang atau mengarang moti atau bagi dulu kami oleh ketuaan kita soal mereka kasong usaha di bagas asadario yang bertemanku di terhadap nah Allah mengalami kami masih kebutuhan kalau kami saya ayat kepada kami kami asal kami Tuhan kepada kami dan Tuhan mulai Tuhan sebuah kami doakanmu sudah menjadi basam mengatakan Pak Lusok sakat nih amanami aman pada penal mengatakan kepada sila Tuhan darah Masari Peo di Mata Sobi berusaha untuk mengatakan dengan koloni alam ini pasu-pasu mereka luar Tuhan di sana makin melatih Tuhan sudah menjadi basam asal tahu nama masuk-masuk keluarga ini amanahnya keluarga setuan jalan keluarga lalu sadar di roha dolas di roha nasi datuan bakalan ngulungnya nasi datuan jelas di roha nasi datuan di pakuan nasi datuan setangan sinungan yang personil nabi yang tuan belum mau masuk setangan sinungan tuan adalah personil kami asal kami butuh dan baru macam-macam nami kornai pasong dolas di roha membelau selalu pulau nami mampat pulau rasa migran senseruna dosa kalau senang Mangasang Tuhan yang nak Yesus Kristus pertanyakan itu jalo-jalo oleh matangnya. Mulai aku berdoa Tuhan. Amin. Amin.